Desa Lintang terletak di lereng Gunung Kendeng, dikelilingi hutan lebat yang selalu diselimuti kabut tebal saat senja. Pada malam-malam tertentu, warga sering mendengar suara serak dari arah beringin raksasa yang tumbuh di tengah lapangan, seakan ada yang berbisik memanggil nama mereka. Beringin itu menutupi sebuah patung batu hitam berukir, yang konon merupakan peninggalan kerajaan Kerta yang runtuh 3 abad lalu. Patung itu berbentuk manusia setengah duduk, dengan mata yang dipahat menyerupai lubang hitam, dan di belakangnya tergantung sebuah kalung anyaman rotan yang berisi sekam padi hitam, tanda perjanjian gelap antara raja dan dukun setempat. Kisahnya bermula ketika dukun Sura, pemimpin ritual desa pada tahun 1765, menukar jiwa seorang pemuda bernama Jaka dengan sang raja Kerta demi menyelamatkan panen. Jaka dijadikan patung hidup, dibakar dalam api hitam, lalu dibekukan menjadi batu. Setiap generasi, orang yang menolak menaruh sesajen di kaki patung akan diserang oleh bayang-bayang gelap yang keluar dari mata patung, menelan nyawa mereka dalam hitam pekat. Penduduk lama mengisahkan bahwa pada tahun 1902, seorang petani bernama Pak Slamet menolak memberi beras kepada patung. Malam itu ia menghilang, dan hanya tersisa jejak tapak berdarah di tanah. Beberapa dekade kemudian, pada 2019, sekelompok remaja dari kota datang ke Lintang untuk merekam legenda hitam. Mereka menyalakan lampu senter, menyiapkan rokok, dan mengabaikan peringatan Pak RT yang menyuruh mereka menaruh sesajen. Saat mereka mendekati patung, lampu senter mati satu persatu, dan suara serak kembali terdengar. "Kamu tidak layak." Salah satu dari mereka, Rian, menoleh dan melihat mata patung memancarkan cahaya merah. Tanpa sadar, ia menoleh ke arah beringin dan terjatuh, menghilang dalam kabut. Malam berikutnya, penduduk menemukan Rian tergeletak di bawah beringin, wajahnya memucat, mata terbelalak, dan di lehernya tergantung kalung anyaman yang sama dengan patung. Namun, patung itu kini memiliki satu goresan baru, sebuah nama terukir, Rian. Dari sudut pandang warga, rasa takut berubah menjadi ketakutan yang menular. Mereka mulai menaruh sesajen beras dan kelapa setiap malam, berharap menghindari kutukan. Namun, pada tiap kali ada yang menolak, suara serak kembali, menunggu kesempatan berikutnya. Kisah berakhir ketika seorang pemuda bernama Danu, yang baru pindah ke Lintang untuk mengajar, memutuskan tidak menuruti tradisi. Ia menaruh sebuah buku catatan di kaki patung, berisi catatan sejarah desa dan foto-foto keluarganya. Saat ia menutup buku, patung mengeluarkan gemuruh, dan mata hitamnya bersinar lebih terang. Danu menatap ke dalamnya, dan dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan buku terbuka pada halaman yang menuliskan, "Kamu telah menulis akhir cerita, kini giliranmu menulis kutukan selanjutnya." Desa Lintang kembali sunyi, namun kabut masih menyelimuti beringin, menunggu korban berikutnya. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.